warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiani dari SMK Negeri 21 Jakarta. Saya saat ini sebagai mahasiswi PPG Daljat kategori pertama tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 mengampu pada mata pelajaran akuntansi keuangan dengan materi pengelolaan kartu piutang di kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Silakan simak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu anak-anak sekalian kira-kira ada nggak hari ini siswa yang hadir? Jumlahnya berapa siswanya? 35. Hari ini ada yang nggak masuk? Dua. Siapa aja? Iya dan Nabiatus. Rira Nabilatus. Apa keterangannya? Tapi itu. Sakit. Nabila Safira ya.
dua siswa yang tidak hadir untuk pengambilan. Sudah siap untuk materi hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, hari ini materinya tentang pengelolaan. Masih ingat nggak materi yang kemarin? Masih ingat nggak? Oke. Untuk hari ini materinya tentang pengelolaan kita. Oke, sekalian silakan bukunya dikeluarkan. Buku pelajaran hari ini akuntansi keuangan kelas. Sudah dipersiapkan alat tulis kalian, buku kalian untuk materi hari ini. Izin ibu tidak pakai masker ya. Sudah kalian perhatikan saya? Sudah? Ini akuntansi keuangan. Materinya pengelolaan kita. Materi yang kemarin kita tentang tata-tata dan metode pemasukan. Hari ini materinya tentang pengelolaan kita. Apa harapan tujuan dari materi hari ini? Harapan dan tujuannya bahwa kalian mampu atau bisa menjelaskan pengertian kartu piutang, ya. Jadi untuk materi hari ini kalian harus bisa menjelaskan apa sih kartu piutang itu, ya. Kalian dapat menjelaskan pengertian dari kartu piutang dengan benar dan tepat, ya. Terus yang kedua, dokumen apa saja sih yang diperlukan dalam pengelolaan kartu piutang? Kalian harus bisa dokumen apa saja di dalam pengelolaan, ya. Oke, paham? Bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa. Piutang itu sendiri adalah penjualan yang terjadi atau penjualan barang dan jasa secara kredit. Nah, usia piutang ditentukan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Biasanya syarat pembayarannya itu ada berapa? Yang kalian ketahui, yang minggu kemarin ada berapa syarat pembayaran? Syarat pembayaran ada berapa menurut kalian? Syarat pembayaran menurut kalian ada berapa di dalam piutang? 1, 2, silakan tulis tangan. Siapa yang masih ingat? Syarat pembayaran IOM. Masih ingat enggak? Ayo, tulis tangan. Apa aja syarat pembayaran itu? IOM 2/10 R/30. Terus apa lagi? IOM artinya IOM apa? Berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Kalau 2/10 R/30 artinya kurang dari 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. Ya. Jadi di sini piutang ada syarat-syarat pembayarannya. Ini syarat pembayarannya. Syarat pembayaran tunai on cash artinya pembayaran harus dilakukan pada saat penyerahan barang. Ya. Syarat pembayaran tunai atau on cash. Ya. Bisa terlihat di depan? Jadi nanti kalau tujuh biar jelas. Kita dulu. Ini bagian jurnal dan buku besar. Ya, pastinya di dalam kartu piutang itu ada kita melaporkan dalam bagian jurnal dan buku besar. Menerima bukti penerima kas lembar pertama beserta kwitansi lembar kedua. Ketika penerimaan kas ya. Ketika terjadinya penerimaan kas, maka lembar pertama beserta kwitansi pembayaran tunainya, lembar kedua dari bagian hasil.
kreditur yang pahit mengalami kebangkrutan, ya, yang tidak bisa benar-benar tidak bisa bertanggung. Nah, ini unit organisasi yang berhubungan dengan pastinya berhubungan dengan kalau bagian kredit itu berarti hubungannya dengan utang, ya. Bagian kartu piutang, bagian jurnal dan buku besar. Ini fungsi yang terkait yang tadi berhubungan dengan penghapusan piutang. Ya. Penghapusan piutang unitnya terkait ini. Ya, pada saat penghapusan piutang. Nah, bagian kartu piutang menerima bukti memorial penghapusan piutang dari bagian kredit, menerima lembar. Nah, ini satu piutang. Menerima lembar satu bukti memorial penghapusan piutang dari bagian kredit. Ya. Terus mencatat bukti memorial penghapusan berarti berada di jurnal memorial penghapusan piutang dalam bagian bersangkutan. Menghasilkan bukti memorial berdasarkan nomor bukti. Nah, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau kalian tanyakan tidak? Baik, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran tentang pengelolaan kartu piutang. Bisa kalian simak video pembelajarannya? Terdengar? Terdengar? Ada harta, ada hutang, ada modal, pendapatan, dan beban. Nah, posisi piutang itu berada di mana? Harta dan hutang. Ya, di sini terdapat harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Berarti harta raja piutang berada posisi di harta dan hutang. Salah satu unsur dari aktiva raja yang timbul akibat dari penjualan barang adalah tadi piutang. Nah, ini bisa kalian simak. Kartu piutang itu apa ya? Itu membantu yang memuat tentang rincian transaksi dan saldo piutang pada tiap-tiap pelanggannya. Ya, ini. Kartu piutang itu apa ya? Itu pembantu yang memuat tentang rincian transaksi dan saldo piutang pada tiap-tiap debitur pelanggan. Bentuknya seperti apa? Nih, bentuk kartu piutang. Untuk kartu piutang terdiri dari siapa debiturnya? Lembar berapa? Nomor berapa? Syarat kreditnya seperti apa? Terus siapa pelanggannya? Nah, dokumen apa saja yang terdapat dalam dokumen yang terdapat yang timbul adanya piutang dari transaksi
Oke ya, waktu diskusi sudah selesai, sudah 10 menit. Kalian silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Hasil lembar kerjanya nanti dikumpulkan setelah kalian presentasi. Silakan kalian presentasi dan silakan kalian duduk di tempat kembali masing-masing. Silakan duduk kembali. Ya, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti hasil lembar kerjanya dikumpulkan ya Naya, dan setelah kalian presentasi. Silakan kirim hasil presentasi kalian di WA group. Silakan kalian kirim hasil tugas kelompok kalian dikirim ke grup yang akan nanti kalian tambahkan. Silakan kembali. Oh, ini diisi banyak dulu. Yang mau maju kelompok berapa? Sudah ya, kalian sudah masukkan ke WA group ya. Kirim tugasnya nih di WA group. Nah ini hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita kasih upload dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang kartu piutang. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi diperkenalkanlah kelompok ini. Terlebih dulu dari saya ya. Saya Zainab Ciyati. Di sebelah saya ada Nanda Zulkarjani. Di sebelahnya lagi ada Azmi Aulia. Dan di sebelahnya lagi ada Aulia. Pengertian kartu piutang. Kartu piutang adalah buku besar pembantu untuk mencatat impresi piutang
Perubahan jumlah piutang yang muncul akibat suatu transaksi. Dalam kartu ini, jumlah piutang, pelanggan atau debitur dapat diketahui sewaktu-waktu. Nah, sudah jelas ya kalau misalkan kita udah nemu nih salah satu manfaatnya, yaitu manfaatnya mengetahui jumlah piutang, pelanggan atau debitur sewaktu-waktu. Saya akan menjelaskan tentang waktu piutang. Metode yang akan digunakan adalah metode konvensional. Di sini terdapat contoh perubahan piutang. Di dalamnya juga terdapat nomor rekening, nama, alamat, lembar keberapa, syarat, dan batas kredit. Di sini juga terdapat kolom tanggal, keterangan, nomor bukti, mutasi debit kredit, saldo debit kredit. Contoh soal. Dapat mutasi piutang suatu perusahaan pada toko faktor dengan nomor rekening 018 bulan September adalah sebagai berikut. 1 September 2006 saldo awalnya itu 11.800.000. 2 September 2006 pengiriman faktur nomor 354 seharga 6.500.000. 3 September 2006 pembayaran faktur nomor 338 sebesar 5.200.000. 10 September 2006 pengiriman memo kredit nomor 014 untuk pengurangan harga faktur nomor 354 seharga 200. 15 September 2006 pelunasan faktur nomor 328 sebesar. Ini pembahasannya. Jadi dari tanggalnya itu berurutan dari soal minggu. Terus nanti nota rekeningnya diisi nomor 18, namanya itu tokonya, toko kantor. Terus alamatnya ada di jalan mana? Ini jalan Kartini. Nomor 5, syaratnya tidak ada, jadi di garis saja. Terus batas kreditnya juga. Ini lembarnya lembar ke-1 ya. Terus di keterangan juga ada saldo tadi. Terus selanjutnya penjualan kredit. Itu penjualan kredit dicatat di debit. Terus nanti sama saldonya awalnya 11.800.000 ditambah ini masih penjualan kreditnya. Terus nanti hasilnya jadi 18.300.000. Catat nggak, Nana? Catat, Bu. Ya, ada dalam soalnya. Soalnya sudah ada ya. Soalnya tadi sudah disampaikan sama Ibu dan ini pembahasan dari soal tersebut. Ya. Selanjutnya juga ada penerimaan kas. Dan ada soal ini. Nah, nanti silakan. Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Tanpa ada yang mau tanya. Ada yang mau kalian tanyakan tidak pada Tentang soal materi. materi atau pembahasan soal yang tadi sudah disampaikan? Ada yang mau ditanyakan tidak sama kalian? Oke, silakan Nasra. Mengetahui jumlah piutang pelanggan sewaktu-waktu. Manfaatnya ialah mencatat kumulasi yang terjadi akibat penjualan pelunasan piutang serta mencatat saldo piutang kepada debitur. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya. Metode apa yang digunakan dalam pencatatan kartu piutang dan apa saja jurnal yang dibutuhkan? Metode yang digunakan adalah metode konvensional. Jurnalnya yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal memorial. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Tadi kan Raffi nanya apa sih metode konvensional itu? Terus jawabannya dari yang saya pelajari itu dalam metode ini, metode konvensional adalah postingan di dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang tercatat di dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal. Dari jawaban yang saya paparkan tadi, apa ada yang saya tambahkan? Silakan. Silakan Bapak. Silakan menambahkan atau dari materi yang disampaikan oleh kelompok 1 di paparan.
Silakan. Yuk, simpulan dari kelompok ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kami paparkan? Bisa sih? Boleh Nasya? Menurut saya Nasya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan dari materi yang sebelumnya dipaparkan. Ini menurut pandangan saya yaitu batu piutang adalah bentuk batu yang berisi rincian tentang lokasi dan saldo piutang tiap-tiap debitur. Batu piutang ini digunakan dalam metode konvensional yang dalam metode ini memastikan dalam batu piutangnya dilakukan berdasarkan data yang tercatat di dalam jurnal penjualan, jurnal penerima tugas, dan jurnal tugas. Terima kasih Nasya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi selain Nasya? Kalau tidak ada, bisa saya Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, kesimpulannya sudah jelas ya bahwa kartu piutang adalah buku besar pembantu untuk mencatat mutasi piutang setiap pelanggan atau debitur seperti yang Nasya jelaskan tadi. Terus dan lalu mutasi piutang itu sendiri merupakan perubahan jumlah piutang yang muncul atas transaksi karena adanya sebuah transaksi. Lalu metode yang digunakan yang benar adalah metode konvensional seperti yang tadi saya jelaskan yang melakukan itu dan dengan menggunakan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, serta jurnal penerimaan. It's time to begin this work. Silakan. Materi ya. Lembar kerja yang tadi dibagikan, lembar kerjanya belum ya? Belum semua lembar kerja untuk diskusi tadi. Sudah semua? Sudah semua ya dikumpulkan? Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita akan bermain bisnis. Seberapa pengetahuan kalian tentang materi hari ini? Sudah siap untuk bisnis? Siap, Bu. Soalnya hanya 20 ya soal bisnisnya. Lihat. Bisnis. Nanti kalian semuanya siswa. Sudah?
Sudah selesai ya kakak semua? Nih, Ibu sedikit nilai kalian berapa? Ivan Hakim, Aurel, Jairo. Nah, oke, hasil kalian untuk fisis. Alia berapa? Yang benarnya berapa Alia? 4. Benarnya 4. Andini. Sudah 7. Angelina. 7. Anissa Putri. 4. Aulia Nisa. 6. Aurel. 9. Lasmi. 4. Jaya Siva itu. Udah lagi kan? Irena. Hansa. Mei. Ardi. Nabila Sapitri. Nabil sakit ya. Nanda. Nasya. Oka. 7. Olive. Razna. 5. Presil. 8. Coba ini ngebahas Bang. Raffi. Riani. Oh tadi ya. Rita. 4. Irfan. Sekar. 8. Siti Nur. Sofia. Sylvia. Jaranur. Zainur. Agnia. Jadi berdasarkan hasil pengamatan itu pertama pada fisis ya, nanti kita bisa untuk pertemuan berikutnya kita dalami lagi, kita pelajari kembali tentang materi pengelolaan waktu fisika. Dan berdasarkan hasil diskusi kalian, ya, nanti berdasarkan hasil diskusi kalian, kita untuk pertemuan berikutnya akan lebih banyak untuk latihan untuk materi pengelolaan waktu fisika. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang kartu bintang, manfaat dari kartu bintang sendiri. Terus dokumen apa saja sih yang terdapat dalam pengelolaan kartu bintang ini? Ya, dokumennya sudah disampaikan bahwa
Tadi udah ditutup belum? Ya, sampai ini. Yang agak nilai ya, kalian kan sudah mengisi refleksi dari yang itu sudah berikan, nanti mau disimpulkan. Jadi dari kesimpulan materi yang ibu sampaikan bahwa kartu piutang itu harus benar-benar kalian pahami karena kita akan berlanjut ke buku pengganti piutang. Ya. Di dalam kartu piutang ini kita akan membuat jurnal khusus ya. Dasarnya kita harus mengelola kartu piutang ini, kita nantinya akan membuat jurnal khusus. Di mana di dalam jurnal khusus itu ada yang namanya jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, memorial jurnal, dan sampling. Ya, makanya harus kalian pahami. Jadi nanti setelah kalian memberikan refleksinya kesimpulan, nanti apakah kalian sudah mampu materi hari ini? Kalau tidak, pertemuan berikutnya akan kita sampaikan lagi, disampaikan kembali materi tentang pembahasan piutang. Ya, silakan disimak. Ini kan refleksi dari diri kalian ya. Ini disebutin nggak nama kalian? Ada nggak nama kalian? Ada. Jadi nanti dari hasil refleksi ini, nanti ibu bisa membaca refleksi dari kalian. Apakah materi hari ini kita ulang kembali untuk pertemuan berikutnya? Makanya nanti refleksi ini harus kalian baca. Artinya harus kalian nama. Jadi ibu tahu siapa yang kira-kira belum paham dengan materi hari ini. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas dukungannya, support kalian semua. Maaf apabila pada hari ini ibu pada penyampaian materi mungkin masih ada kurangnya. Nanti kita ungkapkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semua. Kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di jalan. Terima kasih.